Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Begitu juga saya sapa saudara sekalian yang saat ini sudah bergabung melalui live streaming GPKDI Tabernakel Kasih. Dan kami tetap masih menantikan kritikan-kritikan untuk live streaming ini supaya kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita semua, dan saya percaya semua ini bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga berkat bagi kita sekalian. Ya, seringkali menjadi masalah bagi kita ketika kita tidak mengerti tentang kerjanya Tuhan. Atau bagaimana sesungguhnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak paham. Sehingga karena itu seringkali kita juga mempunyai pandangan yang salah tentang Allah. Kita seringkali mempunyai dugaan-dugaan negatif tentang Tuhan. Doa yang belum dijawab mendatangkan sebuah kecurigaan kepada Tuhan. Apakah benar doa ini didengar oleh Tuhan? Atau apakah ada gunanya doa ini? Kadang-kadang juga petunjuk-petunjuk firman Tuhan itu tidak nyata-nyata terjadi dalam kehidupan kita. Kita anggap ini semua adalah satu hal yang ya mungkin sesuatu yang hanya memberi semangat, tapi tidak sungguh-sungguh memberikan hal yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita seringkali mempunyai sikap yang keliru kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya hendak kita semua belajar tentang bagaimana sesungguhnya Tuhan melakukan tindakannya, mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita manusia. Saudara tahu, saya pernah mengulas hal ini tentang waktu. Ada dua macam waktu. Satu adalah waktu manusia yang kita alami, yang seringkali disebut sebagai kronos, karena berkaitan antara waktu yang sekarang dengan waktu yang kemarin, dengan waktu yang akan datang. Satu sama lain berkaitan dan ada hubungannya. Tindakan dan akibat yang kita alami juga ada hubungannya berdasarkan dengan waktu. Sehingga di dalam waktu manusia, kita pahami secara logika bahwa ketika kita menanam, tidak segera kita bisa memetik buahnya. Butuh waktu untuk sampai kepada kita memanen buahnya. Kita bisa memahami hal ini, karena ini adalah waktu manusia, kronos. Atau juga ketika kita katakanlah usaha, membuka toko, tidak serta-merta langsung laris, tidak serta-merta langsung luar biasa gitu pembelinya. Butuh waktu. Ada yang dinamai dengan jam terbang. Jam terbang itu adalah pengalaman. Orang yang baru satu kali, katakanlah setir mobil, dia masih kagok-kagok, masih stres, keringat dingin keluar, dan rasanya sebelah kiri mau nabrak becak, sebelah kanan mau nabrak angkot. Stresnya luar biasa karena baru pertama kali setir mobil. Tapi yang sudah mungkin puluhan tahun mempunyai jam terbang setir mobil, itu bisa setir mobil sambil tidur. Sambil tidur, sambil ngantuk-ngantuk di jalan tol, mobil tetap jalan dan tetap aman. Cuma ya kaget-kaget sedikit, kaget gitu ya. Tiba-tiba sudah di belakangnya sebuah truk besar. Tapi itu jam terbang. Tapi itu butuh waktu. Itu semua kronos. Kita paham waktu manusia. Tapi kita tidak paham waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan ini adalah kairos. Satu tindakan yang terjadi pada waktu yang sama sekali tidak masuk di dalam mekanisme ataupun di dalam rumusan kronos. Kairos itu tidak pernah bisa masuk di dalam rumusan yang namanya kronos. Tidak bisa. Tidak masuk akal. Selalu kita bertanya, kenapa kok sekarang Tuhan? Kenapa enggak besok? Kenapa kok bukan sekarang Tuhan? Kenapa kok masih nanti? Kita selalu mempertanyakan hal itu. Waktu Tuhan ini tidak pernah bisa dipahami walaupun kita mengatakan, oh indah pada waktunya. Mungkin kita beriman tentang waktu Tuhan yang indah pada waktu Tuhan. Tapi kita tidak sungguh-sungguh memahaminya. Mekanismenya bagaimana sih ini? Sementara saudara tidak bisa melompat
ke waktu Tuhan. Saudara tidak bisa melompat ke Kairos. Tidak bisa. Sekarang saudara menyaksikan, mengikuti ibadah melalui live streaming. Tidak bisa pujian tadi di skip. Dilewat-lewatin tidak bisa. Karena sudah sesuai dengan apa yang sedang saat ini berlangsung di gereja, di gedung, di ruangan ibadah GPKDI Tabernakel Kasih. Tapi yang nonton rekaman khotbah yang biasa ditampilkan di YouTube channel, yang sekarang juga ditampilkan tentang khotbah minggu lalu, yang ditampilkan hari ini di YouTube channel sebagai pelayanan online, itu mungkin ada orang yang suka men-skip-skipnya. Ini pujian, skip, lewati. Cuma dengar firman Tuhannya. Firman Tuhannya bosenin, lewati. Cuma dengar akhirnya berkat yang datangnya dari hamba Tuhan menyampaikan berkat Tuhan. Bisa itu. Tapi dalam hidup kita, di dalam kronos kita, enggak bisa skip kita. Wah ini kok corona, wah enggak enak nih corona, skip. Jadi nantinya sudah berada dalam situasi yang nyaman. Saudara sedang sakit, skip supaya enggak usah ngalami sakit, lewati, enggak bisa. Yang namanya kronos ini harus dijalani waktu demi waktu, bahkan detik demi detik, jam demi jam, hari, minggu, bulan, tahun demi tahun. Harus dijalani. Berbeda dengan Kairos. Kalau Kairos seolah-olah tidak ada rumusnya. Tiba-tiba ceplok di sana. Kairos itu tiba-tiba ceplok di sini. Ya Tuhan itu maha kuasa. Nah sekarang kita mau belajar. Kita mau belajar waktu Tuhan dalam waktu manusia. Melalui kisah Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan ini. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Mari. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara perhatikan ini, Tuhan Yesus diutus untuk, dikatakan di sini dengan jelas pada ayat 5, menebus manusia dari dosa. Dari dosa yang ditunjukkan, dari dosa yang dituding oleh Taurat. Taurat itu menunjukkan dosa. Justru kalau tidak ada Taurat kita tidak tahu apa yang salah dan mana yang benar. Taurat itu penting menunjukkan dosa, tapi Taurat tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus diutus untuk menebus manusia dari dosa yang ditunjukkan oleh Taurat. Dikatakan pada ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Takluk pada hukum Taurat ini artinya tidak bisa menolak apa yang dikatakan Taurat. Taurat katakan, jangan mencuri. Karena mencuri itu dosa. Kita tidak bisa protes, ya memang mencuri itu dosa. Supaya kita diterima menjadi anak. Jadi ada perubahan nasib kita, perubahan status kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa yang ditunjukkan oleh Taurat. Kapan dosa masuk dalam kehidupan manusia? Dosa masuk dalam kehidupan manusia di Taman Eden. Lebih dari ribuan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Malah waktu di Taman Eden tidak ada kronos, tidak ada perputaran waktu. Sehingga bisa jadi Adam dan Hawa itu tinggal ribuan dan jutaan tahun di Taman Eden tanpa perubahan jasmani menjadi tua. Di Taman Eden. Sebelum dosa terjadi pada mereka. Dosa masuk dalam hidup manusia itu di Taman Eden pertama kali. Tapi itu adalah peristiwa ribuan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, baru 4.000 tahun kemudian Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus hadir ke dunia sebagai juru selamat penebus dosa manusia. Tapi dikatakan pada ayat 4 apa? Tetapi setelah genap waktunya.
maka Allah mengutus anaknya. Dikatakan setelah genap waktunya. Berarti kalau ya sekarang apa gunanya saudara ya mendapatkan vaksin virus corona ya, tapi 4.000 tahun lagi apa gunanya? Virus coronanya hari ini kok. Masa saya divaksinnya 4.000 tahun lagi? Sudah nggak tepat waktunya, sudah meleset kan gitu. Seringkali kalau kita berpikir secara kronos waktu manusia, seringkali kita mengatakan bahwa ini nggak tepat ini. Dosa itu waktu di Taman Eden. Kenapa juru selamat tidak dihadirkan di Taman Eden? Kenapa Allah membiarkan manusia terbelenggu dalam dosa, dan dosa 4.000 tahun kemudian baru Tuhan Yesus lahir? Dan dikatakan di sini setelah genap waktunya. Ini yang kita tidak paham. Tapi Tuhan mau menunjukkan begini. Bukan dosa yang menetapkan waktu kelahiran Yesus. Kapan waktu kelahiran vaksin corona? Sekarang lah ya, waktunya orang mau menemukan vaksin ya sekarang kan, saatnya corona kan. Jadi corona menyebabkan lahirnya vaksin corona. Betul ya? Kalau nggak ada corona, kita juga tidak akan pernah atau manusia tidak akan pernah mencari vaksin corona. Jadi vaksin corona dilahirkan oleh virus corona. Yesus adalah penebus. Penebus manusia dari apa? Dari dosa. Tapi bukan dosa yang melahirkan atau bukan dosa yang menetapkan waktu kelahiran Yesus. Karena apa? Waktu kelahiran Yesus ditetapkan oleh kasih karunia Allah. Jadi bukan karena dosa maka Yesus lahir, bukan. Karena dosa maka ada penebus, bukan. Tidak sama dengan tadi, virus corona maka ada vaksin, enggak sama. Tapi Tuhan Yesus dilahirkan, dikatakan di sini setelah genap waktunya pada dan di dalam kasih karunia Allah. Coba kita bandingkan dulu. Saudara boleh beri tanda Galatia ini, nanti mungkin kita kembali, tapi kita buka sekarang Efesus. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Mari. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana saudara bisa hidup di dalam kasih karunia Allah kalau saudara tidak mengerti tentang kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah ini timbul dari hati Allah yang penuh kasih. Bukan dosa yang menyebabkan kelahiran juru selamat. Ya, ini saudara perlu pahami ini. Bukan dosa yang menyebabkan kelahiran juru selamat, tetapi kasih Allah yang besar itu yang membuat kita masuk di dalam kasih karunia Allah. Dikatakan di sini pada ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah memberikan kasih karunia-Nya, kita menyambutnya, menerimanya dengan iman. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi. Saudara mungkin boleh jadi Kristen sudah 30 tahun, 40 tahun. Tapi tidak ada gunanya kalau saudara tidak punya iman. Dan Tuhan Yesus mengatakan,
iman sebesar biji sesawi saja, kecil sekali biji sesawi itu mempunyai kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi harus punya iman. Kita perlu selalu memeriksa diri kita. Adakah iman itu masih ada di dalam diri kita? Apakah kita ini masih beriman kepada Allah dengan kasih karunia-Nya? Saudara dan saya tidak mungkin hidup di dalam kasih karunia Allah kalau kita tidak beriman kepada kasih karunia Allah. Seringkali tanpa sadar, kuasa kegelapan memasukkan ke dalam pikiran dan perasaan kita sesuatu yang membuat kita tidak berdaya. Kamu hidup di tengah-tengah lingkungan yang saat ini di RT kamu zonanya merah. Bukan kota Bandung saja, RT-nya dia ini zonanya merah gitu. Udah banyak tetangga-tetangga yang OTG, orang tanpa gaya, tanpa gejala. Ada banyak orang yang malah sudah meninggal. Besok-besoknya beritanya di RT saudara zonanya hitam. Kamu zonanya hitam. Ada loh hamba Tuhan. Saya surprise juga, hamba Tuhan yang rajin sekali untuk mengikuti angka demi angka tentang berapa yang sudah terjadi terpapar COVID di Indonesia ini. 600 ribuan nggak salah. Yang meninggal tuh 200 ribuan atau berapa? Saya nggak hafal. Ya mungkin baiklah. Tujuannya adalah mengingatkan kita semua. Tapi hati-hati, semua ini bisa membuat kita beriman dengan adanya COVID. COVID memang ada. Tapi kita tidak beriman bahwa kuasa COVID itu menguasai saya. Ampun saya ini. Saya saat ini sedang dikelilingi oleh COVID ini. Ngelirik ke kiri COVID, ngelirik ke kanan COVID. Nggak ada yang cik fit, selalu COVID. Cincin nggak ada yang fit. Engkongkoh yang fit, COVID. Jadi yang ada adalah ketakutan. Bagaimana bisa hidup di dalam kasih karunia Allah? Kalau orang yang beriman pada kasih karunia Allah akan benar-benar memandang bahwa dosa menguasai hidup saya. Saya adalah orang berdosa. Saya dilahirkan di dalam dosa dan saya dibesarkan, dihidupkan dalam kehidupan dosa. Tapi sekarang saya bertobat setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya diperbarui oleh Tuhan Yesus, saya diampuni, disucikan, ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya tidak ada lagi kekhawatiran saya, ada ketakutan saya tentang ancaman neraka. Sehingga kalau Tuhan mau panggil saya pulang ke rumah Bapak, saya juga tidak merasa cemas dan takut, aduh seperti apa dan sebagainya. Karena saya sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Perlu iman. Natal terjadi setelah genap waktunya. Artinya Natal itu terjadi pada waktu Tuhan. Yaitu pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Yaitu pada kairos Tuhan. Natal itu terjadi pada kairos Tuhan. Bukan dalam rencana manusia. Pada kairos Tuhan, waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena kasih karunia Allah, kemurahan hati Allah, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Lalu apa yang terjadi menjelang kairos Tuhan ini? Nah, di sini kita belajar. Bagaimana kairos Tuhan itu terjadi dan apa yang terjadi menjelang kairos Tuhan yang namanya Natal. Yang artinya kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 1. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini ayat-ayat Natal. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, seanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tadi saya di belakang kaget saya. Waktu saya masih merenungkan ayat ini ya, Lukas 1 ini. Saya akan bicara tentang malaikat Gabriel. Di belakang saya kaget, saya lihat kitab suci. Ada tulisannya Gabriel. Berarti ini punya malaikat Gabriel. Apa yang terjadi menjelang Kairos Tuhan? Pertama yang terjadi adalah kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria. Pertanyaan saya, apakah Maria pernah berdoa bertahun-tahun, "Bapa di surga, kirimkanlah malaikat Gabriel kepadaku, supaya aku bisa menjadi ibu dari juru selamat dunia"? Maria bahkan gak tahu apa-apa. Kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria ini bagian dari Kairos Allah. Ini dimulai nih Kairos Allah. Apa yang terjadi menjelang Kairos Tuhan ini adalah pertama kedatangan malaikat Gabriel. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dicatat di situ bulannya. Bulannya itu adalah bulan Elul. Bulan Elul ini adalah bulan ke-6. Kalau di dalam bulan kita adalah Agustus, September, kurang lebih di situ. Kenapa kok dicatat bulannya? Bulan ini punyanya siapa nih bulan ke-6 ini? Ini waktu Allah atau waktu manusia? Waktu manusia. Jadi Tuhan perlihatkan, ini Kairos. Tapi Kairos ini terjadi di dalam Kronos. Kenapa Tuhan tidak hadirkan malaikat Gabriel ini di bulan ke-5 atau di bulan ke-7? Kok enggak? Karena memang Tuhan mau menghadirkannya di bulan ke-6. Jadi ada satu keputusan Tuhan, Kairos Tuhan yang ditetapkan terjadi pada Kronos manusia. Malaikat ini tidak peduli ini sekarang bulan apa. Yang peduli bulan apa hanyalah manusia. Makanya Lukas mencatat dengan teliti bahwa ini bulan Elul, bulan ke-6. Jadi semacam catatan untuk melengkapi sejarah. Kalau Kairos, gak ada sejarah kalau Kairos. Kronos ada sejarah. Sejarah dari kakek saudara. Sejarah dari ayahnya kakek saudara, ada kan? Atau sejarah dari Gajah Mada, ada kan? Kenapa? Adanya Kronos. Sehingga dihafalkan. Tiba-tiba menjadi ilmu sejarah yang harus dihafalkan oleh murid-murid SD. Kapan perang Majapahit dan sebagainya, ya. Ini untuk apa malaikat Gabriel datang? Untuk memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung Yesus, ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria ini laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan kalau mengandung, ya biasa-biasa aja lah. Apa istimewanya? Kalau laki-laki, Yusuf didatangi sama malaikat Gabriel. Yusuf, kamu akan mengandung. Nah, itu baru kaget.
Syok itu Yusuf. Langsung pergi ke ginekolog. Dan ginekolognya kaget. Tapi ini Maria biasa-biasa aja kan? Tapi kalau kita lihat dalam dimensi manusia, juga dalam waktu manusia, dalam kronos manusia, kedatangan malaikat ini terlalu cepat. Kenapa? Karena Maria belum menjadi istri Yusuf. Maria perempuan memang, tapi dia belum punya suami. Jadi malaikat ini datang terlalu cepat ini. Ayat 27 mengatakan begini, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi dia masih statusnya bertunangan, belum suami istri. Dikatakan di sana, kata Maria kepada malaikat itu, ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Perempuan mengandung biasa itu. Tapi sekarang masalahnya tidak biasa, saya belum bersuami. Malaikat ini datang terlalu cepat. Seolah-olah begitu. Apakah kairos Tuhan datang terlalu cepat? Di dalam kronosnya manusia? Tidak sama dengan yang dialami oleh Elisabet. Elisabet ini saudara sepupunya Maria. Kerabat. Yang berlangsung dalam kronos manusia, ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Yang gak aneh dong, Elisabet sudah menikah kok, Elisabet sudah punya suami. Gak aneh sebetulnya, itu berada di dalam kronos manusia. Tapi Elisabet mengalami kuasa Allah kalau kita baca ayat tadi itu 36 selanjutnya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Oh ternyata Elisabet mandul. Mandul kok bisa punya anak? Ini kerja kuasa Allah. Kerja kuasa Allah. Kenapa kok sekarang? Kenapa gak dari dulu Elisabet yang mandul ini, perkawinan Elisabet dengan suaminya Zakaria ini kan sudah lama. Kenapa gak dari dulu Elisabet ini hamil? Kok baru sekarang? Karena Elisabet akan melahirkan Yohanes Pembaptis yang akan mengawali tampilnya Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanan. Jadi nggak mungkin Yohanes Pembaptis itu mengawalinya di sekian tahun yang lalu atau sekian puluh tahun yang lalu di dalam pernikahannya Elisabet dan Zakaria. Nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat di sini ada kairos Allah yang make sense, masuk akal. Tapi tidak bisa kita terapkan dengan cara pakai kronosnya manusia, tidak bisa. Maria sedang diberitahu oleh malaikat. Tetapi malaikat tidak sedang memberitahukan tentang rencana Maria mengandung. Ini perhatikan, di dalam kronos manusia. Maria diberitahu akan mengandung, tapi malaikat ini tidak sedang memberitahukan kepada Maria yang akan mengandung di dalam runtutan waktu, deretan waktu, kronos manusia. Enggak. Tetapi dalam kairos Tuhan. Ini. Maria mengandung di dalam waktu Tuhan, kairos Tuhan. Yang melibatkan dimensi Tuhan. Kalau sudah ada kairos Tuhan yang mau terjadi, saudara tenang saja. Dimensi Tuhan akan terjadi. Seperti yang dikatakan pada ayat 35. Ya, Maria berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini kronos. Sekarang kairos. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Ini kairos. Ketika kairos Tuhan harus terjadi pada kronos manusia, dan kronos manusia tidak bisa memenuhi kairos Tuhan. Sekali lagi ya. Ketika kairos Tuhan harus terjadi pada kronos saudara dan saya, dan kronos kita, waktu kita,
tidak bisa memenuhi, tidak bisa mewujudkan kairosnya Tuhan, maka tenang saja, nggak usah bingung. Karena apa? Nanti sebentar turun dimensi Tuhan. Nanti sebentar turun kuasa Tuhan. Bagaimana Maria bisa mengandung? Dia belum bersuami. Roh Kudus menaunginya. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu dimensi Allah. Kuasa Allah mengiringi akan kairos. Itu sebabnya kalau kita belajar di Alkitab, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, paham betul tentang ini. Sehingga mereka itu, hamba-hamba Tuhan ini, tidak bingung dengan situasi yang ada. Kemarinnya Jumat saya membahas tentang Elia di Sungai Kerit. Elia mengatakan bahwa perintah dari Tuhan, kuasa Tuhan akan membuat kekeringan di mana-mana. Termasuk kekeringan buat Elia. Tapi Elia dipelihara oleh Tuhan. Dipindahkan kemana? Sungai Kerit. Sungai kecil. Di sebelah Yordan. Bukan sungai Yordan, tapi sungai Kerit. Sungai kecil. Elia tidak bilang, waduh Tuhan bagaimana nanti saya makan ya Tuhan di sana. Gimana Tuhan kekeringan, bagaimana? Apa yang menjadi kairos Tuhan akan digenapi, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dimensi Tuhan. Burung gagak datang bawa makanan, roti dan daging untuk nabi Tuhan yang luar biasa ini. Jangan-jangan Elia waktu itu makan hamburger loh. Roti dan daging. Jangan-jangan cuma namanya belum hamburger gitu. Luar biasa. Saya kemarinnya ditraktir sama ponakan-ponakan saya mau burger. Itu ternyata enak sekali itu mau burger. Ya, saya pikir mau burger kiosnya juga kecil, kalah lah ini sama burger-burger yang lain gitu kan, yang tokonya besar-besar. Ternyata enak. Enak betul. Mungkin enaknya gara-gara ditraktir. Rencana Tuhan ini sudah dinyatakan kurang lebih 740 tahun sebelumnya. Pada zaman Yesaya, coba kita lihat. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ada satu nubuatan tentang kairos Tuhan yang namanya Natal ini di 700 tahun sebelum Natal terjadi. Berarti apa? Tuhan sudah menetapkan, ada ketetapan di hatinya Tuhan. Akan terjadi, tapi terjadinya kapan? Tergantung Tuhan. Itu namanya kairos. Dan ketika kairos Tuhan turun, Maria belum siap. Kenapa belum siap? Dia belum punya suami. Gimana bisa punya anak? Ada kuasa Tuhan menaungi dia. Kuasa Tuhan yang menaungi dia inilah yang memungkinkan Maria ini mempunyai atau mengandung Tuhan Yesus di dalam kandungannya. Yang istimewa di sini adalah kuasa Tuhan. Apakah Maria istimewa? Iya, Maria istimewa karena dia dipilih dari perempuan-perempuan yang ada di dunia ini dan yang ada di orang-orang Yahudi. Maria terpilih. Berarti istimewa Maria. Tapi bukan karena Maria bisa punya anak sendiri tanpa benih dari manapun. Bukan. Ada kuasa Tuhan yang menaungi dia. Nah, ini rahasianya. Saya ingin segera pindah ke masalah kita. Masalah kita itu seringkali misalnya masalah keuangan. Saudara sudah coba usaha nggak bisa. Ini keuangan memang masih seperti ini. Dan saudara harus keluar uang, bayar uang seperti ini. Kalau saat itu tiba kairosnya Tuhan yang menyebutkan dan mengatakan dan mewujudkan bahwa saudara akan bisa membayar. Bahkan saudara akan bisa menginvestasikan uang saudara ke suatu hal. Saudara jangan katakan, wah gak mungkin. Mana buat bayarinnya? Buat makan besok aja belum ada kok uangnya. Seringkali kita sebut itu sebagai mujizat.
ketika kita terima sesuatu yang, ternyata iya loh, saya kok terima uang ini. Begitu besar, mujizat. Sebetulnya ini adalah kairos Tuhan yang terjadi pada kita. Kok bisa? Padahal saya nggak mampu. Oh, bukan kita yang mengusahakan. Bukan Maria yang membuat dia dirinya hamil. Tapi kuasa Allah yang menaungi dia. Itu bedanya. Jadi kalau Tuhan sudah katakan, saudara sudah terima di dalam iman, jangan khawatir. Kuasa Allah nanti yang akan masuk dan mewujudkan dalam hidup saudara. Hal kedua, apa saja yang terjadi menjelang kairos Tuhan tadi? Hal yang kedua, ini juga masih ayat Natal. Lukas 2, ayat 1-3. Lukas 2 ayat 1-3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kita kenal, kita tahu, kita belajar bahwa pemerintah Romawi adalah pemerintah yang punya manajemen yang sangat rapi. Tentara Romawi ini punya manajemen sangat rapi. Bahkan mereka menyusun strategi perang, strategi baris berbaris yang sampai hari ini kita lihat itu sebetulnya awal mulanya dari tentara Romawi. Kalau polisi-polisi berhadapan dengan pendemo yang begitu banyak, strategi mereka masih strateginya Romawi. Ya kalau di komik Asterix sama Romawi kalah ya sama orang Galia ya. Tapi itu komik. Tapi Romawi itu mempunyai pemikiran yang sangat akurat, sangat baik, sangat tersusun. Sehingga pada waktu itu tidak aneh ketika perintah Kaisar Agustus mengatakan bahwa semua orang harus mendaftarkan diri, alias sensus. Sensus di mana? Ya harus di tempat kelahiran mereka. Jadi kalau seperti saya kelahiran Malang, ya saya harus pergi ke Malang. Gitu, harus gitu. Saudara kelahiran mana? Ya saudara harus pergi ke tempat saudara. Di mana saudara lahir. Itu sensus pada zaman itu. Dikatakan pada ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dikatakan di sana pada ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, maksudnya tempat kelahiran. Dan anehnya ini ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali. Loh, ini ternyata sensus pertama kali. Pertama kali diadakan. Kenapa kok sensus ini terjadi pada waktu itu gitu? Pada waktu cerita Natal ini. Hal ini memaksa Yusuf membawa Maria, tunangannya ini, untuk sama-sama pergi dari Nazaret, tempat tinggal mereka, ke Bethlehem. Bethlehem Efrata. Bethlehem ada 2 sebetulnya di peta Israel itu. Tapi ini Bethlehem Efrata yang jaraknya kurang lebih 120 km. Saudara tidak hamil? Jalan coba 120 km. Tidak hamil nih ya. Ini Maria hamil tua. Kok ya persis cocok Kaisar Agustus memberikan perintah ini pada saat Maria ini hamil tua. Kok nggak mau 3-4 tahun yang lalu di mana Maria nggak hamil apa-apa. Dia jadi lebih enak kan jalannya. Saudara nggak hamil aja coba 120 km kurang lebih. Dari Nazaret ke Bethlehem Efrata. Sudah gitu Bethlehem Efrata ini letaknya di dataran tinggi. Jadi naik. Ketika mau sampai Bethlehem Efrata itu naik loh. Posisinya naik. Sudah jalan jauh dari Nazaret, dekat ke Bethlehem Efrata, di Bethlehem Efrata harus naik. Lelucon yang tidak lucu. Ya kan? Orang hamil loh diboyong-boyong seperti ini. Saudara bisa melihat di sini bagaimana penderitaan Maria. Begitu besar beban yang dia bawanya. Tapi tidak ada keluhan keluar dari mulut Maria. Karena tahu dia bahwa ini kairos Tuhan. Ini kairos Tuhan.
penderitaannya dia saat itu tidak seberapa dibandingkan dengan dunia yang diselamatkan oleh Yesus Kristus yang saat itu ada dalam kandungan Maria. Demikian juga Yusuf ayat 4. Pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Apa nggak bisa ditunda? Nanti kalau sudah lahir lah baru pergi ke sana. Nggak bisa. Sensus ini perintah Kaisar Agustus harus terlaksana. Perjalanan jauh ini menyempurnakan waktu kelahiran. Saudara yang mungkin pernah mengalami hamil tua tapi nggak lahir-lahir anaknya, disuruh jalan-jalan sama bidannya itu. Jalan-jalan. Jalan tuh bukan lari, lari blok-blok bisa lahir benar-benar di situ. Jalan. Oh, ini kurang jalan katanya. Kalau Maria ini kelebihan jalan. Bukan kurang, kelebihan jalan. Sehingga ini menyempurnakan waktu kelahiran bagi Maria yang sudah mengandung. Sehingga dikatakan pada ayat 6, ketika mereka di situ, di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Bersalin ini bahasa Indonesia yang baku nih. Melahirkan lah, bukan salin ganti pakaian, bukan. Bersalin ini melahirkan. Pas sampai di situ. Jadi tidak Maria tiba-tiba, aduh perut saya kencang, saya mau melahirkan ini di tengah jalan. Di tengah perjalanan gitu. Yusuf bilang, sabar, itu Bethlehem masih jauh, sabar. Terus Yusuf berbisik di perutnya Maria, sabar ya nak, sabar. Oh, enggak, tenang-tenang aja. Sampai di Bethlehem Efrata, baru kok mules. Ini saudara belajar, kita lagi belajar nih tentang kronos yang dimasuki oleh kairosnya Tuhan. Kalau kairosnya Allah masuk, ya seperti ini. Perjalanan Maria ke Bethlehem adalah kronos. Ditempuh di dalam waktunya manusia. Tetapi kelahiran, mulesnya Maria, itu kairos. Saya harap saudara bisa memahami setelah mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Dikatakan di sana bahwa itu waktunya Maria melahirkan. Penelitian mengatakan, ya memang Tuhan Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. 25 Desember adalah keputusan dari Dewan Gereja-Gereja Dunia. Tapi nggak apa-apalah. Kita memang sudah bertahun-tahun merayakan Natal di 25. Natal hari pertama dan 26 Natal hari kedua kan begitu. Kalau penelitian mengatakan Tuhan Yesus lahir pada tanggal 1 April. 1 April tahun 5 sebelum Masehi. Bukan 00 Masehi, bukan. Sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi menurut penelitian. Mana yang benar, itu nggak terlalu penting. Karena itu semua cuma kronos manusia. Sedangkan yang terjadi ini adalah kairos Tuhan. Coba kita buka Mika pasal 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kurang lebih 600 tahun sebelum Natal, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa Yesus ini akan lahir di Bethlehem Efrata. Padahal Maria ketika didatangi oleh malaikat Gabriel itu di Nazaret, 120 km dari Bethlehem Efrata. Kok ya bisa Maria ini harus jalan sampai ke Bethlehem Efrata. Kenapa harus Bethlehem Efrata? Karena Yusuf suaminya orang Bethlehem. Kalau Yusuf suaminya orang Tasikmalaya, nggak jadi Maria ke Bethlehem, ke Tasikmalaya. Itu loh kuasa Tuhan. Jadi Tuhan tuh sudah mengatur
di dalam kronosnya Maria, kronosnya Yusuf lahir lah. Ketika Yusuf lahir, saya kurang tahu, saya nggak hadir waktu itu. Yusuf lahir kok bisa lahirnya kok bisa di Bethlehem? Nggak tahu saya. Tapi begitu Tuhan atur. Ternyata Tuhan atur demikian rupa untuk mewujudkan sebuah kairos besar kelahiran Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Yang 600 tahun kurang lebih sebelum terjadinya Natal, sebelum terjadinya Yesus lahir. Ini luar biasa loh. Kalau saudara renungkan ini, luar biasa kerja Tuhan. Jangan-jangan saya berkhotbah hari ini sudah diatur oleh Tuhan. Ratusan tahun yang lalu entah bagaimana diatur, disusun demikian rupa. Sampai pada hari ini saya harus khotbah. Dan saudara harus datang. Saudara yang di live streaming juga harus nonton sekarang ini. Ayo jangan tidur yang di live streaming. Yang di sini sih nggak ada yang tidur. Semangat semua. Yang di live streaming ya kadang-kadang keterlaluan kan, sudah pakai piyama, duduknya nggak karuan, ya toh, sambil santai, tidur pula lagi. Nah, sekarang senyum-senyum lagi. Saya bisa melihat dari sini loh. Ini di kamera yang kita pakai ini kamera dual jadi dua arah nih. Jadi saya bisa melihat Anda yang sedang live streaming saat ini. Jangan ketawa. Ya. Walaupun saat kelahiran Yesus itu ditentukan oleh kairosnya Tuhan, ditentukan oleh sudah genap waktunya, gitu kan, kairosnya Tuhan. Tapi Allah tetap melibatkan kronosnya manusia, waktunya manusia dalam mewujudkannya. Kenapa sih harus Allah ini kan maha kuasa. Kenapa enggak kronos selesai gitu loh. Kenapa mesti melibatkan kairosnya manusia? Jadi saya bayangin ini Gabriel turun Nazaret. Nanti ya akhir ada pemerintah dari Kaisar Agustus sensus pergi ke Bethlehem Efrata. Saya bayangin Allah itu menunggu. Ayo dong Maria, Yusuf jalannya cepetan dong. Aduh lama banget sih. 120 kilo loh, orang hamil loh. 120 kilo loh orang hamil. Dan naik lagi jalannya. Dataran tinggi loh Bethlehem itu. Kenapa enggak langsung saja to the point aja. Udah, kairos. Sekarang Gabriel datang, shoot di mana? Nazaret. Maria, kamu akan hamil. Loh, kata Maria, saya belum punya suami. Enggak apa-apa, Roh Kudus yang menaungi kamu. Oke? Maria bilang, terjadilah pada saya karena saya adalah hamba Tuhan. Oke. Langsung kamu berangkat sekarang juga. Sekarang juga kamu ada di mana? Kamu ada di Bethlehem Efrata. Perutnya sudah langsung besar. Yusuf tiba-tiba, saya kok ada di sini? Memakai pintu kemana saja. Pintu yang terkenal itu. Saya sudah ada di sini. Maju tahunnya. Terus tiba-tiba, ya sekarang saat lahirnya Mesias. Jadi antara Gabriel datang ke Maria dengan Mesias Tuhan Yesus lahir, beda sehari cuma. Kan itu kairos. Tuhan kan maha kuasa. Kenapa kok mesti melibatkan kronosnya manusia yang bertahap kan? Kronosnya manusia ini kan nggak bisa dipercepat loh. Saudara nggak bisa mempercepat waktu kan? Sekarang saudara saudara besok dapat hadiah nih. Aduh kok masih sekarang sih, saudara lihat jam. Aduh cuma baru maju 5 menit. Aduh cuma baru maju 1 jam. Orang di penjara itu pengen waktu itu cepat berlalu loh. Mereka nyoreti di dinding, cret, 1 hari, cret. Aduh kok masih 4 hari ya, kok sudah sengsara gini, padahal dia hukumannya cuma 4 bulan, enggak 4 tahun, 4 bulan. Dia sehari, maju lama sih kok enggak bisa cepat. Itu adalah kronosnya manusia. Kenapa kok mesti dilibatkan kronosnya manusia? Walaupun saat kelahiran Tuhan Yesus ditentukan oleh kairosnya Tuhan, tapi Allah tetap melibatkan kronos manusia dalam mewujudkannya. Apa sebabnya? Karena Yesus harus lahir sebagai manusia. Ingat ya, Yesus harus lahir sebagai manusia.
Itu sebabnya kenapa Maria harus mengandung Yesus di dalam kronosnya manusia. Persis seperti seorang ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Allah cuma Roh Kudus menaungi Maria, Maria hamil, selesainya sudah. Ayo teruskan dengan kronosnya manusia. Kita tuh kadang-kadang kalau ditolong Tuhan tuh pengennya ya, Tuhan nolongin saya. Saya sakit, Tuhan di dalam kairosnya Tuhan menyembuhkan saya. Aduh, legalah saya. Tuhan bilang, setelah ini hidupmu harus yang benar ya, jangan gak karu-karuan, kamu bisa sakit lagi nanti. Ya tapi kan ada kairosnya Tuhan. Kita suka gampangin gitu kan. Suka gampangin. Ini kamu saya kasih uang kata Tuhan, brok, kairos. Tapi jangan foya-foya ya, dihemat-hemat. Enggak dong, mumpung ada uang begini saya foya-foya. Saya pakai buat belanja macam-macam. Nanti nggak ada lagi gimana? Ya kan ada Tuhan. Seolah-olah beriman. Saya beriman pada Tuhan yang akan memberikan kairos pada saya. Tapi ternyata apa? Oh, Tuhan berhenti sampai di situ kairosnya. Sisanya Anda melanjutkan sendiri memakai kronos Anda. 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. Gimana? Yusuf mau menabung atau mau foya-foya? Yusuf menabung karena apa? 7 tahun masa kelimpahan ini kairosnya Allah. Sisanya harus dilanjutkan oleh apa? Oleh kronosnya manusia. Sehingga Yusuf menabung. Itu loh caranya. Bagaimana kronos ini dimasuki oleh kairos. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus lahir sebagai manusia. Itu sebabnya Yesus harus melewati, menjalani kronos manusia. Yesus pernah bayi enggak? Banyak di kartun Natal gambar Yesus bayi kan? Yesus pernah bertumbuh jadi anak-anak enggak? Yesus bertumbuh lagi jadi remaja enggak? Berdebat dia dengan ahli Taurat pada umur 12 tahun. Yesus pernah menjadi pemuda dan Yesus akhirnya dewasa. Di kalangan mereka itu dewasa itu adalah 30 tahun. Sehingga ketika Yesus melayani itu kenapa kok mulai 30 tahun? Karena dianggap sudah dewasa. Punya tanggung jawab dalam pelayanan. Tuhan Yesus dari sejak di dalam kandungan Maria sampai dengan dia naik ke surga berada di dalam kronosnya manusia. Padahal dia Allah. Kita belajar sekarang. Tuhan, aku harus menjalani semuanya. Tapi biar Tuhan yang menentukan kapan aku mendapatkan kairosnya Tuhan. Sehingga dikatakan, do the best, God take the rest. Lakukan yang terbaik di dalam hidup saudara. Dan biarlah ketika keberhasilan itu harus saudara alami sebagai kairosnya Tuhan. Saudara tahu, Tuhan mau supaya saudara jalan di dalam kronos manusia. Yang ketiga, Lukas 2 ayat 6 dan 7. Latar belakang terjadinya kairos. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bukan berarti rumah penginapan itu adalah diupayakan dan diusahakan bos-bos yang anti Kristus. Wih, ini Maria sama Yusuf ini kelihatannya bakal melahirkan Kristus ini. Nggak ada tempat.
Oh enggak. Kenapa kok bisa nggak ada tempat? Karena mobilisasi nasional. Orang sudah tinggal di mana-mana harus pulang ke daerahnya masing-masing, termasuk ke Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata mendadak penuh. Mereka nggak bisa tinggal di rumahnya masing-masing karena mereka sudah tidak punya rumah di situ. Tapi kelahiran mereka di situ. Saya kalau pulang ke Malang nggak punya rumah saya. Karena saya sudah tidak punya rumah di sana, jadi harus menginap di penginapan. Nah begitu juga Maria Yusuf tidak mendapatkan penginapan, tidak ada tempat. Sehingga Maria dan Yusuf dalam kondisinya yang tidak ada tempat, Maria ini yang sudah waktunya bersalin akan melahirkan Yesus di kandang hewan. Dari mana bisa tahu itu kandang hewan? Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Palungan tuh nggak ada di ruang makan. Palungan nggak ada di ruang tidurnya bos, nggak ada. Palungan tuh adalah tempat makan hewan peliharaan. Lembu, sapi, kambing, domba. Adanya di mana? Di kandang kambing. Di kandang lembu. Nah, oleh sebab itu Yesus lahir di kandang. Kita tahu dari palungan. Semua ini terjadi di dalam kronosnya manusia. Dan di dalam dimensi manusia. Yang logis. Semua penginapan penuh. Karena semua orang kembali ke Bethlehem. Bukan semua orang. Banyak orang yang lahir di Bethlehem kembali ke Bethlehem. Ya penuh. Apa Maria ngomel? Tuhan, saya nggak pengen loh hamil kayak gini. Terus ya gitu ngelahirinnya di kandang lagi. Apa Maria ngomel? Kenapa sih Tuhan? Tuhan sudah nolongin saya, sudah keperbuatan ajaib, mujizat, sudah kairosnya Allah dan sebagainya. Sekarang kok nggak dibikin kairos supaya saya bisa tinggal di hotel? Tiba-tiba ada salah satu hotel yang orangnya itu salah kota, misalnya. Oh, saya lahirnya ternyata di Yerusalem. Kok saya ke Bethlehem ya? Pergi dari situ. Nah, kosongan kamarnya dipakai sama Maria. Bisa kan kairosnya Tuhan begitu? Tidak, ternyata. Karena apa? Karena memang Tuhan mau supaya Yesus lahir di kandang. Keberadaan Tuhan Yesus sebagai manusia benar-benar berada di dalam kronos manusia dan dimensi manusia. Bandingkan dengan Ibrani 2 ayat 14 dan 15, ini saya baca sendiri ya, Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ia itu maksud Tuhan Yesus. Sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan manusia mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus ini membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Inilah model yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Memakai kairos di dalam kronos. Natal, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus terjadi pada waktu Tuhan, yaitu kairos. Dalam waktu manusia, yaitu kronos. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami tidak terjerat di dalam waktu manusia. Kami tidak terjerat di dalam kronos manusia. Haleluya. Karena ada kairos Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Yang seringkali tidak kami sadari. Sebuah rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami masing-masing. Yang Tuhan wujudkan di dalam waktu Tuhan yang terbaik.
Melalui semua peristiwa ini, kami merasakan dan kami bisa membuktikan kepada diri kami sendiri dan juga kepada siapapun bahwa Bapa kami di surga sungguh mengasihi kami. Amin. Sehingga Bapa di surga yang sungguh mengasihi kami mengetahui dengan pasti kapan waktu yang terbaik Amin. untuk menurunkan satu kasih karunia berkat Tuhan. Satu hal yang terbaik yang turun pada saat Kairos Tuhan terjadi dalam hidup kami. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyerah kepadamu. Amin. Benar. Kami mau menyerah dan selalu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Amin. Dalam Amin, perjuangan hidup kami, dalam segala Amin. hal yang kami Amin. jalani Amin. di dalam kronos Ya, waktu Yesus. manusia. Amin. Kami mau jalani dengan menyerah kepada Tuhan dan Amin. mengandalkan Tuhan. Amin, Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik yang selalu akan memberkati kami. Amin. Dengan waktu Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.